Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rohitul Jannah dengan NIM 21010644128. Di sini saya akan mempraktikkan modul pembelajaran IPA Kurikulum Merdeka di kelas 5 fase C yang membahas tentang rangkaian listrik. Untuk videonya, tonton video berikut ini. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelas tolong dipimpin ya teman-temannya untuk berdoa mulai selesai. Oke, ada yang ingat gak kemarin kita belajar apa? Bener banget, kita kemarin itu belajar listrik. Oke, kira-kira kita sekarang mau belajar apa nih? Kita nanti akan belajar, kan kemarin kita udah belajar listrik. Sekarang kita belajar tentang rangkaiannya, rangkaian listrik yang biasanya ada di sekitar kita. Oke. Sebelum kita beranjak jauh pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah kalian belajar rangkaian listrik nanti, kalian akan mampu memahami jenis-jenis rangkaian listrik melalui video yang Ibu putar. Nanti videonya dipahami ya. Lalu kalian juga dapat menganalisis penggunaan rangkaian listrik pada permasalahan sehari-hari. Lalu kalian juga mampu mendemonstrasikan rangkaian listrik sederhana. Ada yang tahu nggak mendemonstrasikan itu apa? Mendemonstrasikan itu mempraktikkan. Jadi nanti kalian akan membuat proyek sederhana mengenai rangkaian listrik. Oke. Nah, di rumah kalian pernah lihat nggak memperhatikan lampu-lampu yang ada di rumah kalian? Pernah. Kira-kira lampu kalian itu kalau dicetekkan saklarnya itu nyala semua atau nyala salah satu? Nah, kira-kira kalau nyala satu itu kenapa ya kok sampingnya kan ada lampu jejer kayak di kamar 1 sama kamar 2 kalau dicetekkan satu itu nggak nyala semua? Kenapa? Penasaran? Nah, nanti kita pelajari apa bedanya yang satunya nyala, salah satunya nyala sama nyala bareng. Kayak kalian tahu nggak ini lampu yang ada di taman-taman? Kalau dicetekkan saklarnya itu langsung jerat nyala semua. Tapi beda sama kamar. Dan mengapa kamar itu dibuat kayak gitu? Mengapa rumah dibuat kayak kalau dinyalakan satu cuma satu, nggak semua? Oke, kalian akan mengetahui jawabannya setelah kalian mempelajari materi ini. Oh iya, Ibu mau tanya lagi nih kepada kalian. Kalian tahu nggak sih rangkaian listrik itu apa? Ya, benar, ada yang jawab kabel, ada yang jawab ya, supaya listrik bisa mengalir. Bener banget, jawaban kalian tuh bener. Rangkaian listrik itu suatu rangkaian, yang namanya rangkaian untuk mengalirkan listrik pada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya itu macam-macam. Ada biasanya itu lampu, benar, lampu. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, ini Ibu ada video dari YouTube
perhatikan video ini ya, nanti ibu ada pertanyaan untuk kalian. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini? Kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita teh dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu teh dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow! Baterai teh dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya teh disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel teh membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat. Pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak Mama memang pintar. Gemes. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, benda teh dapat dibedakan menjadi konduktor listrik dan isolator listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan timah. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan kayu yang kering. Iya kan, Ma? Bener banget, sayang. Wow, listrik yang setiap hari kita pakai ternyata sangat menarik ya kalau dipelajari. Sekarang aku jadi mengerti dari mana listrik berasal dan bagaimana cara kerjanya. Oke, setelah kalian memperhatikan video yang ada di YouTube tadi yang ibu tayangkan, coba perhatikan gambar yang ada di LKPD kalian halaman 1. Nah, itu ada 4 gambar. Yang pertama ada gambar lampu tumbler. Yang kedua ada gambar apa? Ya, gambar lampu lalu lintas. Lalu yang ketiga ada gambar lampu yang ada di ruang tamu. Lalu yang sampingnya itu, yang terakhir, yang keempat ada gambar lampu taman. Nah, dari video tadi kalian kan udah tahu macam-macam rangkaian listrik itu apa saja. Coba apa yang digunakan, rangkaian listrik apa yang digunakan pada gambar 1, 2, 3, dan 4 dan mengapa
si lampu itu menggunakan rangkaian listrik tersebut. Coba jelaskan alasannya, nanti coba dibacakan. Oke? Oke, sekarang Ibu minta Budi membacakan jawaban nomor 1. Ya, benar. Nomor 1 itu menggunakan rangkaian listrik seri. Kenapa kok begitu? Agar dia ketika tombolnya dinyalakan itu nyala semua, tidak satu-satu, karena ribet ya Budi kalau lampu tumbler harus dinyalain satu-satu, itu kan banyak. Setelah kalian mengamati gambar tadi dan menganalisis rangkaian apa yang digunakan pada masing-masing gambar tadi, Ibu pengen mengajak kalian berpikir lagi. Kenapa lampu yang ada di rumah cenderung menggunakan sambungan rangkaian listrik paralel? Apapun jawaban kalian, silakan tuliskan di LKPD. Nanti Ibu akan lihat jawaban kalian. Oke, sudah. Selanjutnya, ini ada gambar tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ini belum ada kabel-kabelnya. Tadi kan kalian udah lihat video tadi. Pasti kalian paham dong. Dan kalau nanti sekiranya belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu, rangkaian listrik seri itu gimana, paralel gimana. Dan coba Ibu pengen kalian melatih pemahaman kalian dengan cara menggambarkan kabel rangkaian listrik seri sama paralel di LKPD halaman kedua. A few moments later. Nah, setelah kalian mengidentifikasi gambar tadi, pasti kalian tahu dong macam-macam rangkaian listrik dan penggunaannya. Coba sebutin, rangkaian listrik itu ada berapa? Ya benar, ada 2. Yang pertama ada rangkaian listrik seri dan yang kedua ada rangkaian listrik paralel. Nah, benar, tadi itu bedanya kalau seri dicetekkan saklarnya itu dinyalakan, pasti lampunya nyala semua. Kalau paralel itu setiap lampu terdapat, bukan setiap lampu, tapi paralel itu setiap dinyalakan saklarnya itu tidak nyala semua gitu. Tahu ya perbedaannya. Nah, perbedaannya bukan hanya itu aja loh, ada perbedaan lain. Nanti Ibu akan buat kalian kelompok. Nanti kelompoknya itu buat kerjasama membuat rangkaian listrik sederhana, dan nantinya kalian akan bereksperimen tentang rangkaian listrik itu. Dari eksperimen itu, dari tugas proyek itu, kalian akan menemukan karakteristik lain dari rangkaian listrik paralel dan seri. Oke, Ibu akan bagi kelompok. Enaknya di random apa Ibu pilih? Ibu pilih aja ya. Oke, Ibu pilih. Ibu akan tuliskan nama-nama di papan. Oke, udah terbagi ya kelompoknya. Untuk masing-masing kelompok, Ibu mau besok kan ada IPAS. Besok kalian bawa perlengkapan alat-alat. Yang pertama itu kalian bawa, coba lihat LKPD yang Ibu buat di praktikum. Di tugas praktikum itu kalian bawa 3 buah saklar, lalu 4 lampu kecil, lalu ada 4 dudukan lampu, lakban, 2 baterai besar beserta tempatnya yang udah dipasang, 2 kabel. Nanti kalian bisa minta bantuan ke orang tua kalian buat masang baterainya.
lalu ada gunting, kabel listrik 1 meter aja, lalu 2 lampu kecil dan kardus berukuran A4. Oke, persiapkan ya setiap kelompok. Besok kita mulai eksperimennya. Halo, gimana nih? Apakah kalian udah membawa barang-barang yang ibu minta bawa kemarin? Oke, coba barang-barangnya ditaruh meja ya per kelompok. Nanti kita akan mulai projectnya. Nah, 3 buah saklar udah dibawa. Oke, sudah. Lalu 4 lampu kecil, udah. Lalu 4 dudukan lampu, lakban, udah. Baterai yang udah dipasang, udah. Gunting, udah. Kabel listrik, 2 lampu kecil sama kardus berukuran A4. Oke, kalian pinter banget, udah bawa semua. Nah, coba kalian perhatikan LKPD yang ada di langkah-langkah yang ada di LKPD kalian. Itu coba kalian perhatikan langkah-langkahnya, itu ngapain aja. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kebingungan bisa tanya ke ibu ya. Silakan kalian melakukan uji cobanya. A few moments later. Oke, udah semuanya anak-anak. Pinter banget, kalian udah menyelesaikan project dalam satu pertemuan. Hebat banget kalian, aplaus untuk kalian. Kalian menyelesaikan project tadi, coba lakukan langkah-langkah yang ada di LKPD kalian. Yang pertama, nyalakan semua lampu. Apakah semua menyala? Oke, lalu yang kedua, matikan saklar nomor 1. Lalu apa yang terjadi pada lampu? Dan nanti ini ada soal-soal, nanti kalian jawab dan presentasikan ke depan. A few moments later. Nanti presentasinya bisa perwakilan kelompok atau semua kelompok maju ya nggak apa-apa. Nanti menjawab apa yang ada di soal-soal itu dan mari kita tarik kesimpulan bersama. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian udah berhasil mengerjakan proyek ini dan presentasi ke depan. Sekarang apa kesimpulan yang dapat kalian dapatkan dari proyek yang kalian kerjakan dan kalian lakukan? Ya, rangkaian listrik sama rangkaian listrik seri sama paralel itu beda ciri-cirinya. Yang pertama, kalau rangkaian listrik seri itu ya benar, semua bisa menyala ketika saklar dihidupkan. Kalau rangkaian listrik paralel itu tidak semua lampu menyala ketika saklar dinyalakan. Lalu ada lagi ya hambatan listriknya. Hambatan listrik dari rangkaian listrik seri lebih besar daripada listrik paralel. A few moments later. Setelah kalian mengerjakan project dan melakukan hal-hal yang ada di project tadi, pasti udah menyimpulkan perbedaan karakteristik dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ibu mau tahu jawaban kesimpulan dari anak-anak. Ada yang berani angkat tangan? Ya, Dinda. Silakan, Dinda. Ya, benar. Bagus banget jawaban dari Dinda. Kalau rangkaian listrik seri sama paralel bisa dibedakan pada rangkaiannya. Oke. Lalu nyala lampunya sama hambatannya. Oke. Setelah itu, setelah kalian menyimpulkan apa yang dapat kalian simpulkan pada kegiatan kali ini, ibu minta kalian untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal sumatif yang ada di LKPD kalian. Di halaman terakhir ada assessment, di situ ada soal, nanti diisi individu, ada nama, tulis nama, kelas, lalu jawab pertanyaan. Oke, sudah semua. Kalau sudah semua, kumpulkan di meja ibu ya. Oke, tadi kita sudah belajar apa aja nih? Ya benar, macam-macam rangkaian listrik. Lalu pengertian rangkaian listrik, ciri-ciri rangkaian listrik, membuat rangkaian listrik. Benar banget, semua tadi kita belajar tentang itu semua. Oke, sekian belajar kita kali ini. Kita akan seru-seruan lagi di project-project berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas dipimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sampai jumpa. Kalau pulang hati-hati. Kita bertemu lagi besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video